warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen proyek sistem informasi akan membahas tentang studi kasus PT Telkom Indonesia Tbk dari jurnal yang berjudul Analisis Manajemen Proyek pada PT Telkom Indonesia Tbk dengan menggunakan metode PMBOK. Sumber dari jurnal ini yaitu Google Scholar. Yang pertama, ada manajemen integrasi proyek. Yang pertama yaitu ada input, yaitu rencana proyek, dokumen yang menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua ada visi dan misi perusahaan sebagai panduan strategis yang menjadi dasar pengambil keputusan dalam suatu proyek. Yang ketiga ada sumber daya proyek, yaitu tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Yang keempat ada persyaratan proyek. Di dalam tekniknya sendiri, terdiri dari 3, yaitu ada penggabungan rencana, mengintegrasikan semua rencana yang terkait dengan proyek. Yang kedua yaitu adalah koordinasi antar tim. Yang ketiga yaitu adalah manajemen perubahan, mengelola perubahan dalam proyek termasuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan perubahan yang mungkin akan terjadi. Output terdiri dari rencana proyek integrasi. Yang kedua adalah pemantauan dan pengendalian proyek, proses untuk memonitor dan mengendalikan pelaksanaan proyek. Yang terakhir yaitu penutupan proyek. Yang kedua, manajemen ruang lingkup proyek. Untuk inputnya terdiri dari spesifikasi kebutuhan pengguna, yaitu dokumen yang menggambarkan kebutuhan pengguna terkait proyek. Yang kedua, analisis bisnis. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan sistem. Yang keempat, persyaratan fungsional dan non-fungsional, yaitu spesifikasi detail tentang fitur dan karakteristik yang harus ada dalam sistem. Untuk tekniknya, yang pertama, analisis pemetaan kebutuhan. Yang kedua, teknik dekomposisi. Dan yang ketiga, pengendalian ruang lingkup, yaitu memastikan bahwa perubahan ruang lingkup yang diusulkan dievaluasi dan dikelola dengan benar. Untuk outputnya, yang pertama, dokumen ruang lingkup, yaitu dokumen yang mendefinisikan batas dan lingkup proyek. Yang kedua, daftar persyaratan, yaitu rincian lengkap tentang persyaratan fungsional dan non-fungsional proyek. Yang ketiga, definisi ruang lingkup. Yang terakhir, baseline ruang lingkup, yaitu versi final dari dokumen ruang lingkup. Manajemen biaya proyek atau Project Cost Management. Yang pertama, input, anggaran proyek, estimasi biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan proyek. Kemudian, estimasi biaya, penaksiran yang dilakukan untuk menentukan biaya. Kemudian, rencana pengembangan proyek, dokumen yang merinci langkah-langkah dan aktivitas yang diperlukan. Kemudian, data biaya historis, informasi tentang biaya proyek sebelumnya yang digunakan sebagai referensi. Lanjut ke teknik, estimasi biaya, menggunakan metode dan teknik tertentu untuk memperkirakan biaya proyek. Pengendalian biaya, memantau dan mengendalikan pengeluaran proyek. Analisis nilai, membandingkan nilai manfaat yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menentukan efisiensi dan efektivitas proyek. Output, rencana biaya, dokumen yang merinci perkiraan biaya, anggaran proyek, pengalokasian biaya untuk setiap kegiatan dan komponen proyek. Kemudian, laporan biaya. Yang terakhir, perkiraan biaya aktual, pengukuran aktual biaya yang telah dikeluarkan selama pelaksanaan proyek. Dokumen waktu proyek, input, rencana proyek, dokumen yang menggambarkan urutan aktivitas, ketergantungan, dan durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, aktivitas pengembangan proyek, daftar kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan proyek, teknik, estimasi waktu, menggunakan metode dan teknik tertentu untuk memperkirakan waktu. Output, jadwal proyek, dokumen yang menggambarkan urutan dan waktu pelaksanaan setiap aktivitas proyek, jadwal versi final dari jadwal proyek yang digunakan sebagai dasar untuk memantau dan mengandalkan kemajuan proyek. Input, persyaratan kualitas, spesifikasi yang menjelaskan standar dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proyek. Standar industri, pedoman atau standar yang berrelevan dengan industri teknologi dan teknologi informasi yang harus diikuti. Teknis, perencanaan kualitas, merencanakan langkah-langkah dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai persyaratan kualitas, pengenalan kualitas, memantau dan mengendalikan kualitas selama pelaksanaan proyek, termasuk pengujian, pemeriksaan, dan pengukuran kualitas. Output, rancangan pengenalan kualitas dokumen yang rinci bagaimana kualitas akan dipantau dan dikendalikan dalam proyek. 6. Manajemen sumber daya manusia proyek. Prosesnya ada input,
Satu, rencana proyek. Kedua, ada rencana organisasi proyek. Ketiga, ada kompetensi dan keterampilan. Keempat, ada database sumber daya manusia. Dan proses selanjutnya ada teknik. Satu, perencanaan sumber daya manusia. Dua, rekrutmen dan seleksi. Ketiga, pengembangan tim. Dan proses selanjutnya ada output. Satu, rencana manajemen tim. Kedua, struktur organisasi proyek. Ketiga, dokumen penugasan. Keempat, ada evaluasi kinerja. Manajemen risiko proyek atau project risk management. Yang pertama ada input, terdapat identifikasi risiko. Informasi tentang risiko-risiko yang potensial dalam proyek. Selanjutnya ada daftar risiko, dokumen yang berisi daftar risiko yang telah diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan kategori dan tingkat kepentingan. Yang selanjutnya perencanaan risiko, dokumen yang merinci langkah-langkah dan pendekatan untuk mengelola risiko dalam proyek. Yang terakhir ada informasi proyek, yaitu data dan informasi tentang proyek, termasuk tujuan, jadwal, anggaran, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua kita masuk ke teknik. Teknik yang digunakan yaitu ada analisis probabilitas dan dampak, analisis SWOT, brainstorming, dan analisis sensitivitas. Yang terakhir ada output. Terdapat rencana analisis risiko, dokumen yang merinci strategi dan tindakan yang akan diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko. Selanjutnya daftar risiko yang diperbarui, dokumen yang memperbarui dan melengkapi daftar risiko dengan hasil analisis dan penanganan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada evaluasi risiko, penilaian risiko terhadap tujuan proyek untuk menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dan langkah-langkah yang diperlukan. Yang terakhir ada laporan risiko, laporan periodik yang memuat informasi tentang risiko yang ada, status penanganannya, dan progres yang telah dicapai. Manajemen pengadaan proyek, kebutuhan pengadaan, rencana pengadaan, analisis pasar. Tekniknya adalah analisis make or buy, pembelian kompetitif, negosiasi kontrak, audit pengadaan. Outputnya adalah kontrak pengendalian, perjanjian kerjasama, penilaian vendor, dan pengendalian pengadaan. Manajemen komunikasi proyek, yakni identifikasi stakeholder, rencana komunikasi proyek, dan informasi proyek. Lalu ada teknik yang memiliki 4 komponen, yakni komunikasi interpersonal, penggunaan teknologi informasi, pertemuan proyek, dan dokumentasi proyek. Output, yakni rencana komunikasi proyek yang dapat diperbarui, dokumen komunikasi, laporan kemajuan, dan umpan balik stakeholder, plus manajemen proyek, yang terdiri dari fase inisiasi, B, fase perencanaan. Lalu, ada fase pelaksanaan dan pemantauan, dan juga ada fase penutupan proyek. Telkom Group saat ini terus berupaya mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan framework 2021 sampai 2025. Sebagai landasan strategi korporasi yang menekan pada pengembangan 3 pilar utama, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dari apa penyampaian yang kami sampaikan dapat dimengerti. Saya akhiri mewakili teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.